Mengapa mol begitu penting bagi ahli kimia? Untuk menjawabnya, coba bayangkan jika kita bekerja di pabrik kimia. Salah satu pelanggan kita telah memesan 100 kg kristal tembaga sulfat dan meminta kita untuk mengirimkannya. Kita perlu melarutkan oksida tembaga dalam asam sulfat panas dan ini akan menghasilkan larutan tembaga sulfat di mana kita bisa mendapatkan kristal tembaga sulfat biru terhidrasi yang mungkin lebih familiar bagi kita. Namun, di sini masalahnya adalah bagaimana kita tahu berapa massa tembaga oksida yang diperlukan untuk mengisi bak asam kita. Jika kita menggunakan terlalu banyak, tidak semua reaktan akan larut, dan kalian harus menghabiskan waktu untuk memisahkan padatan yang belum larut dari larutan. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, maka kita tidak akan menghasilkan produk yang cukup untuk pelanggan, ataupun bahkan terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Dua kondisi inilah yang menjadi pokok permasalahannya. Tetapi dengan bantuan mol dan persamaan sederhana, masalah seperti ini dapat dengan mudah diselesaikan. Hal pertama yang harus dilakukan dengan tantangan seperti ini adalah melihat persamaan kimia dan menyeimbangkannya. Untungnya, itu tidak sulit. Di sini karena seperti yang kita lihat, yang perlu kita lakukan hanyalah mengubah rasio molar air dari 1 menjadi 4. Rasio molar untuk semua spesies lainnya adalah 1. Dan sekarang kita tahu bahwa setiap 1 mol oksida tembaga bereaksi membentuk 1 mol tembaga sulfat. 100 kg atau 100.000 gram tembaga sulfat diperlukan. Kita perlu tahu berapa banyak mol produk yang diproduksi dan disinilah persamaan kimia dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jumlah mol yang dibutuhkan sama dengan massa yang diinginkan. 100.000 gram dibagi dengan massa molekul relatif dari produk yang kita inginkan, yakni tembaga sulfat. Dengan menggunakan tabel periodik, kita dapat mengetahui bahwa ini adalah 63,5 untuk atom tembaga, ditambah 32 untuk atom belerang, 9 kali 16 untuk oksigen, dan 10 kali 1 untuk hidrogen. Semuanya menghasilkan 249,5 gram per mol. 100.000 dibagi 249,5 sama dengan 400,8 mol. Jadi inilah jumlah mol oksida tembaga. Kemudian adalah mengkonversi kembali ke dalam satuan massa. Sekali lagi, ini sangatlah mudah. Kita hanya perlu menggunakan persamaan kimia lagi untuk menghitungnya. Kali ini kita tahu jumlah mol 400,8 dan kita bisa mendapatkan massa molekul tembaga oksida yaitu 63,5 ditambah 16 sama dengan 79,5 gram per mol. Untuk menemukan massa hanya diperlukan penataan ulang sederhana yaitu 400,8 dikali 79,5 sama dengan 31.860 gram tembaga oksida. Dan begitulah kita telah memecahkan masalah ini. Mari bayangkan kembali, kita berada di suatu pabrik kimia dan kita ingin menghasilkan 4.000 mol amonia dengan reaktan gas hidrogen yang berlebih. Setiap kali kita melihat reaktan yang digambarkan sebagai pereaktan yang berlebih, maka itu berarti ada lebih banyak reaktan tersebut di bejana reaksi yang dibutuhkan. Jadi bukan bahan kimia ini yang akan membatasi jumlah produk yang terbentuk, namun kita fokus pada reaktan lain yaitu nitrogen. Dalam hal ini, gas nitrogen kita sebut dengan reaksi pembatas. Lalu pertanyaannya adalah, berapa mol gas nitrogen yang diperlukan dalam reaksi ini? Bagian pertama dari tantangan ini adalah, mari kita menyeimbangkan persamaan reaksi kimianya, dan mari kita jeda video untuk melanjutkannya. Setelah Anda mencoba, silakan lanjutkan video ini. Nah, jawabannya adalah untuk setiap 2 mol amonia, kita membutuhkan 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen. Jadi dengan menggunakan rasio tersebut, jika kita menginginkan 1 mol amonia, maka kita butuh setengah mol hidrogen dan 3/2 mol nitrogen. Selanjutnya, bisakah kalian menghitung berapa mol gas nitrogen untuk dapat membuat 4.000 mol amonia? Kalian bisa stop video ini lagi dan lanjutkan jika kalian telah mendapatkan jawabannya. Nah, caranya, kalian hanya perlu membagi 4.000 dengan rasio molar yaitu 2. Jadi jawabannya adalah 2.000 mol nitrogen. Apakah kalian mendapatkan jawaban yang sama?